contohnya ya kayak gimana ya, salah satunya aku bisa meragain bajunya Bunda Navanti. Ya. Terus yang kedua Kak Igun sih. Ivan Gunawan fenomenal ya. Berbeda gak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Di sini bareng aku Bella Octavia, kita ada topik menarik banget yang akan dibahas. Nah, topiknya adalah model. Di samping aku udah ada model. Nih. Udah cantik banget. Jadi topik kita hari ini adalah hidup ala model. Oh my god. Langsung modelnya udah ngerasa, aku model, I model. Jadi model makanan. Bener. Jadi kita langsung Oke, kita sambut aja model kita hari ini yang spesial banget. Inilah dia Tantri. Hai different people. Hai Tantri. Ya, kita oh my god. Kenapa? Ya ampun. Jadi dia tuh nervous ketemu sama orang biasa seperti aku di Different People. Orang biasa gitu luar kan. biasa sih. Aminin aja di Different People. Jadi hari ini kita kedatangan model yang dia sudah berlegak-legok di catwalk, di semua catwalk yang ada di Bali. Cielah. Banget rasanya. Iya, tapi bener kan? Amin, ya. Jadi masih pandemi, jadi ditahan dulu ya. Karena kan padahal heelsnya udah nunggu nih. Oh, heelsnya udah nunggu. Ini biasanya kita yang beli heels gitu, tiba-tiba sekarang heelsnya yang nunggu kita pakai gitu. Oh gitu. Oh iya kan, karena kan biasanya kalau misalnya di Bali itu event buat modeling, peragaan busana itu kan banyak banget ya Kak ya. Tapi mungkin karena sekarang pandemi juga, jadi mau nggak mau kita nonton di TV aja. Nonton yang masa lalu. Tapi jangan ingat-ingat masa lalu. Masa lalu biarlah masa lalu. Biarlah berlalu. Nah, sekarang kita ngomongin tentang model nih, hidup ala model Kak. Bisa ceritain nggak sedikit awal mula karir ataupun memulai sebagai seorang model? Ya, pertama aku dulu sih nggak mau jadi model. Awalnya. Nggak mau. Kenapa Kak? Padahal kakak ini punya giftnya adalah tinggi loh. Iya sih. Jadi dulu itu kalau bukan karena orang tua aku yang nyuruh aku kayak latihan model kayak gitu, aku nggak mau. Kenapa? Bahkan aku tuh dulu tuh nyampe di tempat latihan model itu aku nangis minta pulang. Malu, takut? Nggak biasa gitu loh. Itu waktu SD ya. Oh SD, bayangin itu saya SD. dari SD udah latihan modeling ya kan? Terus SD kelas 4 sih kalau nggak salah. Itu udah di tempat latihan aku nangis minta pulang, terus sama pelatihnya ayo deh gitu. Dan biasanya itu kita latihan itu 2 jam, itu sampai lebih dari 2 jam karena aku nangis. Aku jalan sambil nangis gitu. Terus habis itu lama-lama akhirnya nggak sampai setahun berhenti. Terus habis itu mulai lagi di SMP. Itu SMP kelas 2 SMP itu mulai lagi. Kenapa kok tiba-tiba mulai lagi itu Kak? Kan sebelumnya sudah berhenti kayak aduh aku takut dan lain-lain. Sama orang tua yang nyuruh. Orang tua oke. Gitu sih. Karena orang tua juga melihat Kakak ada bobot untuk kesana nggak sih? Iya mungkin ya. Terus karena suruhan orang tua akhirnya mau. Terus habis gitu itu waktu ini kayaknya seminggu setelah latihan model itu ada lomba. Terus? Yes. Terus habis gitu ikut lomba itu masuk 10 besar, akhirnya seneng dong. Baru ikut ternyata udah masuk 10 besar gitu. Akhirnya udah dari situ mau lagi kayak gitu. Dan akhirnya di SMA tuh baru fokus. SMA sempat break sih. Tapi nggak sampai setahun, itu kayaknya waktu aku kelas 2 kelas 2 SMA mau kenaikan kelas 3 itu break ada 5 bulan kayaknya. Terus habis itu baru fokus bener-bener. Mulai lagi dari bawah, tapi kenapa dari bawah Kak? Dari bawah, ya kan istilahnya kita kan habis menghilang, kita muncul lagi. Iya. Abis hilang di permukaan lagi kelihatan, jadinya
tidak ada kabar, tidak ada ininya, langsung mulai lagi. Gitu. Dan akhirnya fokus benar-benar saat itu. Tapi kalau dihitung-hitung sih itu kayaknya 10 tahun. 10 tahun. Jir, 10 tahun cicilan mobil udah kelar kali ya. Udah dapat mobil 2 sih. Udah ya, amin. Oke, jadi Gitu. 10 tahun, wow, berarti itu benar-benar naik turun banget ya kak ya. Iya banyak sih. Oke. Kayak ya gimana ya, kayak susah seneng ada dalam pokoknya. Iya namanya 10 tahun say, itu lama banget prosesnya untuk jadi kak tante yang sekarang ini. Lala. Nah, ngomongin tentang model juga nih kak. Kan ngomongin model, kita kan belum pernah sih ya, pernah nggak sih ngeliat model misalnya bontot atau apa, maksudnya dalam artian dia gemuk atau apa, susah kan ya pastinya. Pastinya kalau bisa model itu memiliki badan proporsional. Nah, menurut kakak sendiri atau mungkin pengalaman kakak pribadi, pernah nggak sih ngerasa insecure atau mungkin beban tersendiri karena harus menjaga berat badan biar selalu kurus, atau apalagi kalau peragaan busana itu kan jangan sampai nggak bisa naik ini resleting ya. Iya pernah sih ya, pastinya kalau kita ngeliat apalagi kayak sorry model-model Jakarta. Oke, model-model Jakarta tuh udah kayak ini segini-segini bener-bener badannya. Itu tuh kayak kita minder, oh my god, itu kurus banget, cantik banget. Kita ngeliatnya udah kayak ngeliat apa gitu, kayak ngeliat berlian gitu, sedangkan kita butiran debu lah istilahnya, oh my god. Say, dia butiran debu say, apalagi aku. Butiran kentut aku. Kayak gitu sih ngeliatnya, bisa nggak ya kayak dia kurus gitu, kayak dia gitu. Kadang kayak mereka tuh makan biasa gitu sih ya, yang setahu aku, yang aku lihat itu mereka makannya biasa doang. Tapi kalau aku makannya kayak mereka, kira-kira melar nggak ya kayak gitu. Tapi ada perasaan insecure tuh berarti ada ya kak ya? Ada ketakutan, aduh gimana? Ada. Oke. Kayak kita lihat makanan nih, aduh kayak pengen makan. Antara pengen makan sama nggak makan. Kalau misalkan nggak makan kita lapar, tapi kalau kita makan takutnya itu tadi nyesel. nggak buat bajunya, resletingnya nggak bisa naik kayak gitu kan, takut ngeri gitu kan. Oke, itulah jangan bilang aduh model itu mah emang badannya nggak bakal gendut, badannya segitu-segitu aja. Tetap namanya juga dia model, profesinya sebagai model ada nggak sih dalam jaga pola makan sih. Iya, nah ya kalau kamu nggak mau jaga pola makan jangan jadi model say, ya kan? Kan jadi koki aja, bisa makan sembarangan. Koki, iya. Iya kan, bisa makan sembarangan, cicip. Nah, ngomongin model lagi nih kak, karena memang model ini menarik banget untuk kita bahas, hidup ala model gitu kan. A few moments later. Oke, masih di sini sama dua model. Aduh, aku model apa nih? Model makan keripik kayaknya. Jangan gitu dong. Yang penting kan model. Iya kan, model dan dua model di sini udah. Oke, kita lanjut lagi nih bahasa tentang model. Kak, kemarin kan sempet kakak abis melahirkan nih, ngomongin kita tahu sendiri ya say, hidup ini kalau misalnya pernah melahirkan itu susah banget menjaga body agar segini, iya kan? Iya kan, Mbak? Bentuk. Ya ampun, ini buntelan apa nih? Nah, itu gimana sih kak prosesnya kakak? Apalagi kita tahu kalau misalnya badan kita sebelum berisi, setelah berisi itu bakal lebih gemuk kan, apalagi punya anak dan lain-lain kan. Prosesnya tuh kakak gimana sih? Kadang bahkan nih kayak aku punya temanku itu sampai dia kayak aduh gara-gara aku punya anak jadi badanku melar. Gak boleh ngomong gitu say. Nah, kayak ngerasa itu titipan Tuhan. Iya, itu dah. jangan sampai sampai gitu kayak kan. aduh gara-gara habis melahirkan jadi kayak gini. Mungkin ada pemikiran temanku yang seperti itu. Kakak pernah nggak berpikir kayak gitu? Apalagi profesinya sudah model kak, mau nggak mau kan lo mau punya anak atau enggak, kalau kamu jadi model ya badan kamu harus balik lagi untuk fashion show atau catwalk di atas panggung. Ya, jadi dulu sebelum melahirkan itu kan 49 tuh. 49 say, tingginya ini segini, berat badannya 49. 178. Wow. 49. Aduh kayak kate ya say. Terus setelah itu waktu hamil itu tiba-tiba 70 kilo. 70 kilo? Iya, setelah. Wow, dari 49 ke 70 kilo, lumayan. Bayangin aja tuh gendutnya kayak gimana. Oke, lumayan banget kak ya. Habis gitu tiba-tiba itu kan setelah melahirkan itu kayaknya 8 hari. 8 hari setelah melahirkan. 8 hari setelah melahirkan? Iya, itu turun 10 kilo. Wow, kok bisa kak?
Nah itu dia nggak tahu, puji Tuhan ya, mungkin Tuhan tahu ya, anak ini mau jadi model nih, simpat gitu kan ya. Enak banget request kayak gitu sama Tuhan ya. Abis gitu turun 10 kilo, setelah itu ada 10 harinya aku diajakin show. Lalu Terus abis gitu kan, kok aku rasanya gendutan ya. masih gitu kan. merasa gendutan karena habis melahirkan Iya, kemarin. Walaupun iya. udah turun 10 kilo. Terus abis gitu akhirnya olahraga, akhirnya Jaga berat pola makan badannya juga saat itu. Iya, terus berat badannya jadinya ke 52. Oke, tapi 52, terus abis itu ya naiknya paling 53, 52, bolak-balik itu doang. oh tapi Kak, maksudnya waktu kemarin udah turun 10 kilo kan ya, udah turun 10 kilo, terus udah tuh mau diajak show, Kakak olahraga atau jaga pola makan itu ekstrem nggak? Kadang-kadang kan saking karena aku butuh banget badan kebalik seperti semula untuk ngikutin modeling ataupun show, jadi gila-gilaan gitu? Enggak sih, Enggak? jadi ya aku olahraga paling kalau mut-mutan doang. Oke. Terus setelah itu makan emang dari dulu sih aku makannya nggak terlalu banyak gitu sih. Makannya makan apa Kak? Jangan makan angin say. Jadi aku emang makan nasi merah kayak gitu. Oke. sih. Oh, makan nasi merah. Sehari itu makan berapa kali Kak? Sekali doang kalau makan nasi, tapi kalau lapar ya bisa 2 kali. Aku sedih say. Aku sedih. Aku makannya sehari 3 kali say, bahkan 4 kali kadang-kadang say, dan dia cuma sekali lihat badannya. Pasti irit banget ya bros di rumah ya mamake ya. Dia kan makan sekali. Ya kadang kan, tapi ya kalau lapar banget sih makannya ya bisa 2 kali. Iya, tapi kan gak setiap hari juga pasti Kakak makan 2 kali kan. Iya, Nah, sih, kadang kan orang berpikir, dia emang kayak gitu badannya udah tersistem, gak bakal gemuk. Gak juga sih ya, kadang kita juga orang yang gak tahu gimana pola makan kita. Jadi Kakak emang makannya kalau bisa sehari-hari kalau tidak terlalu lapar ya satu kali. Makan siang doang. Oh my god. Makan paginya itu biasanya roti karena aku nggak bisa sarapan. Kalau Oke. makan nasi sakit perut. Oke. Terus jadi makan siangnya itu makan nasi. Makan nasi. Setelah itu malamnya kalau emang lapar banget makan nasi. Tapi kalau nggak lapar-lapar banget makan Mungkin buah. Iya sayur sih. lebih ke sayur. Oke. Gitu. Jadi kayak gitu. Jangan dipikir-pikir model, emang badannya tersistem. Sistem itu cuma buat mesin sebenarnya Kak ya. Kita juga harus jaga pola makan lah kalau mau Olahraga jadi model juga. ya, olahraga. Oke, bener tuh. Jangan, semua nggak ada yang instan Kak ya. Iya, nggak ada, jangan. Nah, ngomongin juga nih Kakak, ini kan tingginya 178. Iya. Wow, udah kayak tiang listrik ya. Tinggian yang listrik. Tapi jangan sampai kayak tiang listrik Kak. Tapi ngomongin tinggi segitu Kak, pernah nggak sih kesusahan untuk cari pacar? Ngomongin pacar susah sih. Susah, serius. Iya. Sampai saat ini dari dulu dan sekarang ini pernah punya pacar, pernah nggak sih pacarnya lebih tinggi ketimbang Kakak? Sekali doang sih. Sekali dua pas tingginya atau dia lebih tinggi? Sama tingginya. Sama tingginya. Sama Yang lainnya itu ya pendek-pendek ya segini. Oke, kayak gitu sih. Oke, jadi wow, belum dapet. Jadi kalau misalnya susah. tingginya sama, berarti itu belum dihitung ya Kak ya, lebih tinggi gitu ya, ketimbang belum. Kakak ya. Jadi kalau misalnya tingginya sama ya udah segini dong, Iya, belum iya, bisa sama. senderan kayak gini Belum dong. bisa. Kalau tingginya sama, Harus agak dia gini. segini dia atau kakaknya agak gini dikit. Oh. No! God, please, no! 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 Oke, susah juga ya Kak ya. Iya, susah. Jadi kalau saya model pacarannya harus sama pebasket. Biar gitu sih. Iya ya kan biar lebih tinggi lagi kan dia tinggi Iya, gitu. iya, oh iya udah. Udahlah. Besok ya. Ada Ya. apa? Nanti langsung komen di bawah ini ya pebasket yang tingginya minim 180 lah Kak ya. Jangan 180 lah, kalau 180 kan hampir sama tuh. Oh iya, Kalau bisa yang di atasnya 180 lah. Mintanya banyak banget ya. Banyak mau. Tapi emang karena memang udah tingginya 178 susah juga ya Kak, apalagi ya kalau ngomongin tentang orang Indonesia kan tidak semua tinggi-tinggi ya Kak ya. Iya, Jadi kayak jadi ya 165, 170 udah lumayan tinggi untuk wanita. Apalagi 178. Kalau misalnya yang cowok-cowok ganteng tingginya cuma 165, 170, menyingkirlah kau. Nanti dikirain gandeng termos. Ya, nenteng termos.
tingginya 183, 185 gitu Amin, kan ya. ya. Langsung kalau ya benar. Nanti kalau misalnya Doa udah aja dulu. doa aja dulu. Nanti kalau udah ada yang tingginya 185, 183, jangan lupa komen di bawah sini ya. Langsung kayak cari jodoh ya Kak ya. Oh iya. Ini bukan biro jodoh ya. Bukan biro jodoh. jodoh. Benar. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya Kak. Iya. Ngomongin tentang jadi seorang model. Jadi seorang model pernah nggak sih Kak ngalamin namanya nervous? Ya sempet sih. Sempet? Ya pasti udah pasti sempet gitu kan. Kenapa tuh Kak? Karena kan Gimana ya? udah sering bertahun-tahun juga Iya, kan? udah sering, tapi kan baju yang kita peragain itu kan beda. Oh, Desainernya beda, terus bajunya juga gimana ya, kita ngeliatnya, oh my god baju ini gitu banget ya gitu. Oke. Apalagi kalau sampai ekornya panjang kayak gitu, biasanya kan kita Ada mikir ketakutan nih, sendiri gimana iya, cara mikir mengatasinya. jalannya nanti gimana ya, apalagi kita pakai hak tinggi kan nggak gampang Iya, gitu. benar. Terus setelah itu paling nervous itu waktu ini pakai bajunya Bunda Navanti sih. Bunda Ana kan ya, terkenal banget pastinya. Jadi mungkin desainer setiap desainer hebat-hebat ya Kak ya. Tapi maksudnya yang sudah punya nama luar biasa, terkenal se-Indonesia. Jadi ada beban tersendiri ketika membawanya pastinya. Setiap orang pasti ngalamin itu. Terus waktu itu saat itu gimana Kak? Itu sih tanganku dingin ya. Kalau udah nervous itu tangan dingin, mulus-mulus. Mulus-mulus ya ampun. Setelah itu udah bolak-balik kamar mandi, tapi ya gitu. Terus setelah itu mual kayak gitu. Tapi akhirnya setelah kita dipakein baju itu, terus kita nyoba, aduh bisa nggak ya? Sekarang kita nyoba jalannya udah biasa, lancar gitu kan. Terus nanti kalau udah di stage bisa nggak ya kira-kira bawainnya gitu. Udah kepikiran kayak gitu, itulah nervous lagi, buka lagi kayak gitu. Oke, oh my god. Terus tapi akhirnya ya puji Tuhan bisa. Oke, baik-baik aja ya. Mungkin itu ya, kita kan juga punya tanggung jawab menampilkan bajunya desainer untuk menampilkan yang terbaik. Jadi ada beberapa pikiran-pikiran yang menghantui, tapi it's okay, semua baik-baik aja. Emang kayak gitu tuh ya. Emang gitu, apalagi lihat teman kita misalnya nih, anak itu hebat banget sih bisa kayak gitu. Oke, apalagi Kira-kira mungkin aku bisa lebih nggak ya kayak kurus, gitu. atau mungkin lebih apa, jadi kayak kepikiran kayak gitu. Iya bener, kayak gitu sih. Lanjut lagi pertanyaannya, pengen tahu dong lebih lanjut, pengen tahu, ditungguin aja. Meanwhile, in our universe. Jangan dua macan. Terus dua apa? Dua kembang aja deh. Dua kembang say, ya ampun. Tapi ngomongin masih tentang kehidupan ala model nih Kak. Seberapa cinta sih Kakak sama profesi Kakak sebagai seorang model? Karena kan memang karena udah bertahun-tahun tuh kayak udah jadi sesuatu lengket atau mungkin udah cinta banget tuh. Iya sih, udah menjiwai ya. Udah satu jiwa gitu. Kalau Kak. dibilang seberapa cinta sih, cintanya nggak bisa diungkapin ya. Nggak bisa diungkapin karena saking cintanya sama profesi Iya, jadi model. Bahkan dulu nih sempat nih sharing pengalaman dikit ya. Oke. Bukan curhat ya, sharing. Cie. Nggak Jadi apa-apa. dulu itu aku tuh kayak punya mantan, Yes, terus? mantan pacar. Terus dia itu kayak gimana ya, terlalu ngekang aku banget kayak Oke. gitu kan. Terus setelah itu kita berantem cuma gara-gara aku waktu ini nggak boleh ikut syuting My Trip My Adventure. Oke. Terus setelah itu akhirnya kok dia ngatur-ngatur aku gini sih gitu kan mikirnya. Iya. Terus akhirnya ya udahlah aku bela-belain putus sama dia dan aku ngikutin karirku. Oke. Gitu sih. Demi saking Iya, karena udah cintanya nggak bisa gimana ya, kayak nggak Oke. bisa diungkapin lagi. Kita udah terlalu Karena- cinta ya bela-belain. kadang nggak nyalain juga ya, kadang laki-laki kan berpikir aduh model ya pakai baju ini kebuka, atau kita kan Iya. kadang-kadang tidak bisa, maksudnya aku harus pakai baju tertutup terus, nggak bisa kayak gitu, Nggak karena bisa. itu pilihan. pilihan. Dan Iya. juga kan kok enak model-model ngatur desainer kan Iya ya. benar. Kayak gitu juga salah satunya. Iya kan. Jadi kita apa yang kita dikasih bajunya ya udah kita mau nggak mau harus pakai baju itu. Mungkin gitu. kalau sebagai lelaki atau lelaki yang posesif gitu kan pasti, duh kamu yang buka-bukaan terus bajunya kayak gini, aku nggak mau, kamu harusnya ditutup semua kayak gitu. Dibuntulin aja tuh. Eventually. Cinta banget berarti sama profesi sampai akhirnya Cinta banget. putus. Kamu laki-laki. Nggak apa-apa aku kehilangan laki-laki daripada aku kehilangan karirku. Aku mikirnya saat itu kayak gitu. Iya bener. Tapi kan memang
namanya juga pasangan harusnya bisa support dong Kak ya, yang Iya terbaik sih. buat kita. Kita kan juga melakukan, maksudnya profesi model ini bukan maksudnya model aneh-aneh Iya, atau apa. benar. Ini kan memang peragaan busana, ada desainernya juga. Iya, salah satunya. Fashion show-nya juga bukan di jembatan ya kan, Say? Iya, enggak lah. Masa di jembatan kan emang bener-bener fashion show Dan di itu ajangnya pasti tinggi kalaupun di jembatan. Nggak mungkin, seru nggak banget mungkin. juga kan kalau di Nggak jembatan. mungkin ajangnya itu ajang ecek-ecek gitu nggak sih? Tapi jangan di jembatan juga, serem juga Iya kali. sih. Nah kayak gitu. Nah ngomongin tadi berarti cinta banget sama profesinya sebagai seorang model. Mungkin kakak bisa dong sedikit diberikan apa ya, Pencerahan. pencerahan sih ya. Mungkin kan namanya kakak sebagai seorang model kurang lebih udah hampir 10 tahun. Ada suka, ada juga duka Kak Bu. Bisa mungkin dibagi ke kita suka dukanya menjadi seorang model. Kalau Pengalaman kebanyakan- lah, dari pengalaman. Kebanyakan sukanya sih. Kebanyakan suka ya, karena udah cinta banget ya. Iya. Bisa meragain bajunya Bunda Navanti. Bunda Anam, ya. Terus yang kedua Kak Igun sih. Ivan Gunawan yang fenomenal ya. Itu dulu aku sering lihat di TV mondar mandir. Oh ya Tuhan, kapan ya aku bisa pakai baju Kak Igun gitu kan? Lala. Nikah. Terus akhirnya waktu ini ada kesempatan bisa pakai bajunya Kak Igun, dan itu pakai bajunya Kakak Bunga Jelita, dan itu semuanya luar biasa. Oh my god, aku baru pertama kali terus tiba-tiba pakai bajunya Bunga Jelita. Oh my god, semuanya luar biasa gitu. Bener-bener kadang apa ya, yang kebanggaan kita yang kita dapat itu nggak bisa dibayar pakai uang Iya, lagi ya iya. Kak ya. Oke, jadi Kalau dukanya sih ya palingan pernah ketinggalan heels, salah satu heels gitu kan. Oke. Disuruhnya bawa 2 heels warna hitam sama nude kan. Biasanya kita itu yang heels yang kesayangan banget. iya yang warna hitam sih waktu di Oke, ketinggalan. kayak ketinggalan. gitu. Terus udah balik lagi ke tempat itu nggak ketemu? Enggak, jadi waktu ini ketinggalan di rumah ceritanya. Oke, Iya. sebenarnya di rumah ya. Terus karena waktunya mepet dan aku baru sadar gitu kan, jadi mau nggak mau dipinjemin sama temen. Tapi Oke. kita nggak ada feel kan kalau pakai heels. Iya, heels kita kan pasti ada feel kayak Oke, gitu kan. sering dipakai Iya, juga. benar itu. Itu dipinjemin temen sih. Jadi agak sedih. Iya. Good job. Namanya juga pengalaman itu, jadi besok-besok bawa semuanya. bawa koper biasanya. Oh iya Kak? Oh iya, karena kan memang kayak segala perlengkapannya model Banyak. itu banyak banget Kak. Jadi Banyak. biar tidak tertinggal langsung koper. Kalau perlu rumah-rumahnya didorong. Kalau bisa sih bawa lemari juga ya. Ya Allah, mau pindahan say. Bawa baju ganti, terus bawa heels, terus kadang bawa make up, dan heels itu nggak satu doang gitu kan biasanya. Iya, karena biar juga prepare supaya tahu heelsnya agak Iya. kurang apa atau apa, pakai yang lagi satu. Iya, kayak gitu sih biasanya. Terus kalau untuk bawa make up biasanya kan kita ya ada cocok-cocokan lah soal Oke, make up. iya benar. Yang ini cocok sama merek ini, yang ini Iya, enggak. jadi harus bawa make up sendiri gitu sih buat Oke. jaga-jaga gitu kalau aku. Oke, itu benar-benar inspirasi kita. Terus bawa baju gantian juga akhirnya. Oh iya benar. Biasanya kan kita kan GR tuh keringetan tiba-tiba kan, kita kan biasanya adalah orang yang nggak terlalu pede. Iya. Karena udah bau keringat, terus habis gitu nggak pede. Terus Akhirnya pakai baju ganti Iya, itu menyelamatkan. Karena kan juga kayak risih gitu nggak sih, udah Basah. keringetan, udah panas gitu Iya. kan. Jadi harus bawa baju ganti seperti yang kakak bilang. Iya. Terus Kak, mungkin bisa diberikan pesan dan juga apa ya, sekaligus tips buat model-model ataupun calon model masa depan. Iya, jadi gini sih ya, kalau pada intinya, ngomongin intinya aja nih. Intinya seorang model. Oke. Jangan berpuas hati, Jangan berpuas hati. itu sih. Oke. Itu doang. Kenapa tuh Kak? Kenapa? Nah, soalnya kalau misalnya kita berpuas hati kan masih ada orang yang di atas kita kayak gitu kan, kita kan nggak Oke. tahu. Terus kita harus asah, seperti tadi yang aku bilang, itu istilahnya pulpen itu harus digesek terus biar tebel. Oke, iya. Jadi itu buat kita jangan puas. Jadi kalian sudah ada di posisi ini, ayo naik lagi. Iya, naik lagi kalau bisa. Pokoknya jangan nyerah gitu sih. Terus berproses ya Kak Iya. ya. Jangan nganggap aku udah cukup segini, aku udah keren dengan segini. Jangan Kak Jangan. Tantri aja. Jangan. Terus berusaha untuk lebih Iya. lagi kan ya. Jadi pengalaman juga mengajarkan
pikiran kita untuk Iya, lebih betul. jadi Iya. lebih baik lagi. Oh, keren ulala. Masih ada satu sesi lagi. Sesinya itu aku pengen ngajak Kak Tantri ini games. Wah. Jawab cepat. Seorang kayak model. gimana? Aduh, kelihatan bego gitu. Oke, kan pengen tahu seperti apa? Entar deh kita kasih tahu buat kalian semua di First People, ditungguin. Dah. 2 hours later. Yang pastinya pamungkas banget, Cek. Untuk kakak harus jawab cepat dan berikan alasan. Oke, yang pertama, pilih kurusin badan lagi 5 kilo, akhirnya pakai busana yang kakak suka banget, atau Belum apa-apa udah pilih itu. belum, atau nggak ngurusin badan tapi pakai busana ataupun gaun yang B aja. Lebih baik ngurusin badan lagi 5 kilo, pakai gaun yang bagus. Oh gitu, ya ampun, Iya. capek loh, 5 kilo tuh banyak loh, kasihan. Dari kan kita lihat bajunya bagus tuh, pasti kita adalah keinginan, aku harus pakai baju itu gitu. Jadi niat itu kan bakal tumbuh sendirinya. Oh, gitu. kalau aku sih kasihan dagang bakso deket rumah ya, nggak dibeli-beli kalau nurunin 5 kilo. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya, kalau hidup kembali nih Kak, maksudnya di masa depan mungkin tidak menjadi seorang model, kakak akan pilih jadi apa? Jadi dokter atau jadi polisi? Nggak ada pilihan lain. Enggak dong, itu udah pilihan yang terbaik. jadi polisi aja. Polisi kenapa? Karena kan negara kita kan negara hukum tuh. Oh iya, semua negara ada hukumnya Kak. Jadi lebih baik jadi polisi sih, lebih tahu aturan-aturan hukum. Cie, mungkin karena kakak kuliah di hukum. Gitu ya. Kalau kakak mungkin kuliahnya ada apa tuh namanya ilmu kesehatan, mungkin akan memilih jadi dokter kali ya. Enggak juga. Takut darah kan? Iya, takut darah. Oh, Bisa lihat darah. Oh, pantesan nggak pilih jadi dokter, say. Lanjut lagi, cantik tapi pendek, jelek tapi tinggi. Jelek tapi tinggi. Kenapa? Karena kalau cantik nggak bisa tinggi. Kalau jelek bisa didempul. Putih semua kayak bedak ya, pakai bedak semuanya. Tapi bener sih ya, kalau tinggi itu susah banget kan ya. Susah. Memang kalau misalnya emang dari keturunannya tidak tinggi, aduh mau kayak gimana ya Ya, udah. gitu-gitu doang gitu Gitu loh. doang, bener. Lanjut lagi, lebih pilih pakai gaun malam atau baju casual atau busana casual? Gaun malam, Kenapa? elegan. Kelihatannya Kelihatannya elegan. Wow, gue cantik banget ulala gitu kan ya, udah kayak princess. Oke, lanjut lagi, cowok tinggi tapi miskin. Nah, ini pertanyaannya yang Ini pamungkas nih, cowok pendek tapi kaya raya, say. Cowok. Kalau kamu jadi apa gimana? Kalau jadi kakak. Cowok pendek tapi kaya raya. Walaupun dibilang nenteng termos, Nggak masalah. yang penting kaya ya. Bener. Kan wanita banget ya, aku sih juga sama itu, say. Bukan bukan materialistis Iya, juga iya. gitu. Emang Pilihannya- kenyataannya kebanyakan cewek pasti kayak gitu. Tapi kalau pilihannya iya sih ya, pendek-pendek dikit gak apa-apa, yang penting kaya Kaya. kan ya. Lanjut Bisa lagi. beliin ini itu kan. Oh ya, mau dong Kak, aku juga. Lanjut lagi, bau mulut atau bau badan? Bau mulut. Kenapa Kak? Ih, bau mulutnya, ih males kan gitu gak gitu? Daripada bau badan, lebih baik bau mulut. Kita bisa apa sih kayak makan permen. Atau minum air ya Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya jadi model bau mulut atau bau badan, Kak lebih milih bau mulut? Bau mulut. Bau badan itu ya gitulah. Dari jauh dah. Kalau misalnya bau mulut itu kalau Susah ngilanginnya juga, dan itu sih katanya menular. Oke. Jadi kalau misalnya nih contoh nih, amit-amit jangan baik ya. Iya. Aku pakai baju ini, Oke. aku bau badan nih, terus tiba-tiba baju ini kamu pakai gitu. Oh, Itu iya. Kayak gitu sih katanya bisa nular ya. Dan juga kalau katanya. misalnya bau mulut, kamu diem aja ya kalau Diem bau aja. mulut ya. Udah ngomong juga Jangan tinggal ngomong. gini sama gini gitu. Iya kan? Jadi kan nggak bau kan? Kalau Iya, bau iya. badan udah dari jauh semriwing gitu Aduh, baunya udah. ya. Terus biarpun udah pakai parfum sekilo, kalau namanya bau udah bau badan ya udah. susah banget ya Kak Nggak ya. bisa. Lanjut lagi, dibayar mahal fashion show tapi kliennya tuh ribet banget, dia mau ini itu pokoknya semuanya. Atau dibayar murah kerjanya santai banget. Ayo pilih mana tuh? Dibayar mahal tapi kliennya ribet. Kenapa Kak? Karena emang bayarannya lebih mahal kan, terutama itu Oke. yang kita lihat ya namanya juga wanita ya, Mandi. Oh ya, jadi
setimpal juga ya kak ya. Iya, jadi kita juga bisa dapat pengalaman yang baru. Walaupun ribet tadi. Iya, jadi dapat pembelajaran baru dari klien yang ribet gitu. Apa sih yang biasanya harus kita bawa? Yang biasanya kan kalau klien itu kan yang klien ribet nih, dia minta yang ini, sedangkan kita nggak bawa, next kita harus jaga-jaga bawa itu juga gitu sih. Oke. Jadi kan ada pembelajarannya gitu kan. Oh, bener-bener Bayaran mahal, terus kita dapat pembelajaran itu jarang banget sih ada. Iya. Itu jadi setimpal ya. Jadi kalau misalnya kamu pilih yang kerja santai hasilnya sedikit, ya karena kerja kamu santai. Kerjanya segitu-segitu doang gitu. Dan nanti kalau misalnya kita nih berhadapan sama klien yang lain juga kita bakal nggak bisa lah santai-santai gitu loh. Jadi kita udah ada persiapan. Tahu persiapan gitu. kayak gimana. Lanjut lagi nih. Yes, apa? Enakan fashion show di Bali atau luar Bali kan? Tergantung bayarannya. Dasar wanita kau sama kayak aku dong. Tergantung bayarannya. Kalau bayarannya lebih Besar di luar Bali? lebih besar di luar Bali ya. Yuk ayo cus. Iya sih Kalian ya. jalan-jalan juga kan. Iya, kalau saya emang pikirannya. di luar Bali lebih mahal, it's okay. Di dalam misalnya di Bali mahalan, ya udah di Bali aja. Iya, di Bali aja. Oh iya, yang penting duit nomor satu say. Iya, mani. Lanjut lagi nih kak, ini pertanyaan Apa terakhir. nih? Pertanyaan Yes. terakhir. Gimana? Model, jadi kakak model sekarang ini mending sombong, sedikit temen, tapi banyak banget jobnya. Iya. Atau model ramah, banyak temennya, tapi nggak punya job. Lebih baik ya kalau aku pribadi nih, lebih baik banyak teman tapi ramah dan gak banyak job. Hah, kenapa? Karena kalau udah sombong itu udah pasti attitude sih. Oke. Pasti model itu kan kita kan gimana ya, kita Sombong. pasti bakal diomongin gitu sih. Gak enak juga Iya. ya buat lingkungan ataupun ruang lingkup Yes. kita nanti ke depannya. Bener-bener gitu sih kalau aku pribadi. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab dengan cepat dari Kak Tantri. Thank you banget buat kakak yang sudah meluangkan waktunya memberikan kita inspirasi dan juga edukasi. Jangan lupa nih different people, like, comment, subscribe. Jadi ingat buat kalian calon model di masa depan, tetap Iya, semangat kayak Kak tetap Tantri. semangat, terus jangan puas hati gitu sih. Oke, Harus tetap belajar. terus belajar, jangan malas untuk berproses ya Iya, intinya bener, Kak ya. bener. Oke, sekali lagi thank you buat Kak Tantri dan different people. Semoga ini mengedukasi dan memberikan kamu inspirasi. Bye bye. Wind up on the dance floor.